أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin jemaah Masjid As-Salam, salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya, nikmat ilmu, ya, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah besar, sehingga setiap mukmin, setiap orang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya tersebut. Ya. Karena jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang kufur. Dan orang yang kufur nikmat itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur dengan nikmat-nikmatku, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi seorang mukmin untuk senantiasa dia memperbarui kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran ini sebagaimana kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, dia harus dengan tiga: meyakini dengan hati semua yang datang kepada dirinya dari kesehatan, dari rizki dan nikmat-nikmat yang lainnya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Sehatnya kita tidak kita sandarkan kepada diri kita, oh saya mampu untuk menjaga diri saya, makanya saya sehat. Ya, bukan seperti itu. Kita yakini semua ini datangnya dari Allah. Allah yang menjaga kita. Kita nggak mampu apa-apa. Dari rezeki yang kita peroleh, oh bukan karena kepintaran kita. Sehingga ada orang yang mengatakan, ini kan karena kemampuan saya, karena kepintaran saya, makanya saya banyak rezeki. Bukan seperti itu. Jadi wajib kita yakini bahwasanya nikmat yang datang kepada kita ini karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan keyakinan. Yang kedua, wajib diucapkan dengan lisan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun dalam keadaan sehat, kita memuji Allah. Ya, makanya doa bangun tidur itu apa? Diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah. Doa setelah makan, alhamdulillah. Doa ya setelah membeli pakaian, alhamdulillah. Ya, dan doa-doa yang lainnya yang itu memang menunjukkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu diawali dengan alhamdulillah, karena kita diperintahkan untuk memuji Allah. Dan yang ketiga ini yang paling penting, kesyukuran itu wajib dengan melaksanakan perintah Allah. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka di antara suatu kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada kami. Jadi ini perintah Allah sebagai bentuk balas budi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka wajib kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab ya yang berikutnya, yaitu bab yang ke-15. Ya, bab tentang rasa takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bentuk rasa takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dalil-dalil yang nanti akan kita bacakan, kita akan mengetahui, oh, ternyata seperti inilah malaikat memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita jelaskan, kita akan baca terlebih dahulu. Silakan Pak Yuda. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila rasa takut dari hati para malaikat itu telah dihilangkan, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka pun menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, lagi maha benar, lagi maha besar. Surat As-Saba ayat 20. Masih lanjut. Diriwayatkan diriwayatkan dalam As-Sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemericik rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Yang hal itu memangkakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan penyadap berita wahyu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti berikut. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkan dengan telapak tangannya dengan meregangkan dan membuka jari jemarinya. Oleh karena itu, ketika mendengar kalimat firman itu, penyadap berita yang berada di atas menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Kemudian yang berada di bawah tersebut menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya. Demikian seterusnya sehingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadang-kadang syaitan penyadap berita itu terkena sihab bintang yang dileparkan sebelum sampai menyampaikan kalimat firman tersebut. Dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan firman itu sebelum terkena sihab lalu dengan satu kalimat yang dia dengar itulah
tukang sihir atau tukang ramal tersebut melakukan 100 macam kedustaan. Orang yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini, dan kabar itu betul-betul terjadi. Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang didengar dari langit. Masya Allah. Baik, di sini ada dua dalil yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah surat Saba ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat, qalu madza qala rabbukum, ya, kemudian mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Qalul haq, mereka menjawab, yang difirmankan oleh Tuhan, ya, adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bersifat umum. Apa yang menyebabkan mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu datang penjelasan berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di langit. Kemudian darabatil malaikatu bi ajnihataha khud'anan liqaulihi. Para malaikat akan mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ka'annahu silsilatun 'ala Safwan yanqudhuhum dzalik. Seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, yang mereka dengar itu adalah seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang mulus, ya. Jadi kalau rantai itu ditarik di atas batu itu suaranya luar biasa, ya Bapak Ibu. Kemudian hatta idza fuz'a an qulubihim. Ya, ternyata inilah sebab yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para malaikat itu takut kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengar firman Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai rasa takut itu dicabut dari hati mereka, barulah mereka bisa berbicara. Qalu madza qala rabbukum. Sebagian yang lainnya berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalul haq. Kemudian mereka tadi yang mendengar mengatakan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran, yaitu perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa huwal aliyyul kabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Maka di sini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat Saba ayat ke-23 tadi dibawakan oleh penulis, ya, untuk menggambarkan bagaimana rasa takutnya para malaikat, ya, dan mereka baru bisa berbicara ketika rasa takut itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dan di sini juga bisa kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk mengetahui metode para ulama dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Ya. Nah, mentafsirkan Al-Qur'an sebagaimana yang sahih datang dari para ulama itu harus melewati 4 tahap. Dan ini harus berurut. Ya, untuk menentukan bagaimana cara mentafsirkan Al-Qur'an yang benar itu harus melewati 4 tahap. Yang pertama adalah mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah yang paling pertama, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita baca surat Al-Fatihah,
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kira-kira jalan orang yang lurus ini jalan yang seperti apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan tafsirnya juga dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa, yaitu jalannya orang-orang siddiq, jujur, wasyuhada'i wassalihin, ya. Itu jalannya para nabi, kemudian orang jujur, orang soleh, dan orang-orang yang mati syahid. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini jalan yang siapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi dalam surat An-Nisa tentang tafsir ayatnya. Jadi mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya, jadi kita tidak tahu jalan lurus ini jalannya siapa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang disebut melalui jalan yang lurus ini ternyata adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Inilah jalan orang yang lurus yang kita minta itu. Ya, ini salah satu contoh saja. Jadi mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang kedua, kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka cara yang kedua itu adalah mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Seperti ayat yang tadi kita baca. Ini namanya mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai rasa takut itu dicabut dari hati para malaikat. Nah, kita nggak tahu rasa takut yang seperti apa nih yang di hati para malaikat. Apa yang menyebabkan mereka takut kepada Allah? Nah, dijelaskan dalam hadis yang tadi kita baca, ternyata karena apa? Mendengar firman Allah. Ya, jadi mentafsirkan ayat dengan hadis. Atau contohnya misalnya Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Enggak ada dalam Al-Qur'an bagaimana kaifiat salatnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, maka ditafsirkan dengan hadis Nabi. Bagaimana salat itu? Ya, maka Nabi SAW mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Lalu Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Ini namanya mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Maka kalau kita paksakan cari dalam Al-Quran, nggak akan ketemu bagaimana kaifiat salatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ya, mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ini metode yang ketiga. Contohnya seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim, ya. Atau dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Apa makna kezaliman tersebut? Ya, kata para sahabat, makna kezaliman ini adalah dosa yang sangat besar. Jadi ditafsirkan oleh ungkapan para sahabat. Atau misalnya seperti ayat yang lain. Ya. Para sahabat ketika mentafsirkan ayat Al-Qur'an, misalnya di antara beberapa ayat, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan Mekah, ya, ketika datang atau turun ayat yang menjelaskan tentang Fathu Mekah. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Beliau mentafsirkan ayat ini sebagai dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memakai
penafsiran para sahabat untuk menjelaskan tentang suatu ayat. Barulah yang keempat, Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentafsirkan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Jadi ini yang paling terakhir. Jadi kalau tidak ditemukan bagaimana tafsirnya dalam Al-Qur'an, tafsirnya dengan hadis, tafsirnya dengan ungkapan para ulama, maka ditafsirkan dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah bahasa Arab itu loh, makanya pentingnya seseorang mempelajari bahasa Arab itu supaya dia dekat dengan Al-Qur'an. Makanya ada orang mengatakan itu, orang yang belajar bahasa Arab itu dia akan dekat dengan Al-Qur'an. Karena kenapa? Dia akan memahami bahasa Al-Qur'an itu lewat bahasa Arab. Ya. Dia akan memahami Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, karena tidak semua yang diterjemahkan itu tidak semua Al-Qur'an itu mampu diterjemahkan dengan kata Indonesia. Mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin nggak mampu diterjemahkan secara 100% dengan makna yang dibawa. Makanya kenapa orang yang mempelajari bahasa Arab itu lebih memahami dan lebih menguasai daripada isi Al-Qur'an itu. Karena kita baca misalnya terjemahan Al-Qur'an, tidak semua yang diterjemahkan itu tidak semua bahasa Al-Qur'an itu mampu diterjemahkan dengan baik dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin ada kata-kata yang nggak bisa diterjemahkan dan lain sebagainya, dan itu bisa dipahami dengan menggunakan metode atau kaidah bahasa Arab. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tahapannya. Yang pertama, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan ini tugasnya para ulama tentunya. Kemudian yang kedua, mentafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Kemudian yang ketiga, mencari ungkapan para ulama atau keterangan para ulama tentang ayat tersebut. Kemudian yang keempat, baru mentafsirkan Al-Qur'an dengan metode bahasa Arab. Tidak boleh mendahului satu dengan yang lainnya. Misalnya, tidak melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3, langsung ke tahap 4. Mentang-mentang dia sudah fasih bahasa Arabnya, mau mentafsirkan Al-Qur'an sendiri sesuai dengan pemahamannya dia. Maka ini tidak boleh. Nanti akan mendatangkan penafsiran yang mesesatkan. Kalau dia tidak melewati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sehingga makna Al-Qur'an itu dipahami dengan sendiri, akhirnya dibawalah kepada makna yang benar-benar mengikuti hawa nafsunya dia. Inilah kenapa banyak orang yang mentafsirkan Al-Qur'an itu bisa terjerumus ke dalam kesesatan, karena dia tidak melewati tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan Al-Qur'an, kemudian dicari dalam hadisnya dulu. Kemudian kalau nggak ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keterangan itu, ya barulah nanti menggunakan ungkapan para ulama. Nggak ada dari ulama yang menjelaskan tentang ayat tersebut, baru nanti bisa dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini sebagian orang salah dalam menerapkan ini. Terkadang langsung poin yang keempat, mentang-mentang dia mampu bahasa Arab, ya, atau misalnya dia sudah mempelajari bahasa Arab, langsung mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya dia. Maka ini tidak boleh. Bahkan justru nanti bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Makanya mungkin kalau kita bertanya Bapak Ibu, padahal dia baca Al-Qur'an, gimana dia bisa tersesat? Ya, padahal dia mempelajari Al-Qur'an, bagaimana dia bisa mentafsirkannya salah? Barangkali berangkat dari sini. Tidak memperhatikan Al-Qur'an, bagaimana mentafsirkannya dengan Al-Qur'an, tidak menggunakan hadis Nabi, tidak juga menggunakan ungkapannya para ulama, tapi dia langsung mentafsirkannya dengan logikanya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya dia. Nah, maka ini yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Nah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan penulis membawakan ayat ini tentang para malaikat ini menegaskan bahwasanya malaikat itu tidak layak untuk disembah. Ya, tidak layak untuk disembah. Walaupun malaikat ini adalah makhluk yang luar biasa dari segi ketaatan yang enggak ada sama sekali bandingannya dengan manusia, sangat jauh. Ya. Dari segi keistimewaan mereka jauh lebih tinggi daripada manusia. Keistimewaan para malaikat yang pertama, ya gini kita akan membahas tentang keistimewaan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah dari sisi kedekatan. Ya. Dari sisi kedekatan, para malaikat sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kedekatan, bahkan mereka ada yang melayani Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ada yang membawa arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsya rabbik. Dan ada malaikat itu yang membawa arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Fussilat ayat ke-38, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 38, jika mereka manusia banyak yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih siang dan malam dan tidak akan pernah bosan. Ya. Jadi sebenarnya kalau manusia menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah sebenarnya nggak butuh jemaah. Karena masih ada makhluk Allah yang lain yang selalu bertasbih kepada Allah, yang selalu memuji Allah siang dan malam, nggak akan pernah bosan. Yaitulah para malaikat. Ya. Karena kedekatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan malaikat yang kedua adalah dari sisi ibadah. Malaikat jauh melampaui manusia, ibadahnya para malaikat ini sempurna. Para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tidak berhenti, tanpa lelah, tanpa bosan. Berbeda dengan manusia, kita kalau disuruh ibadah tiap hari ada bosannya enggak Bapak Ibu? Ada pasti. Ya. Bahkan mungkin ada yang sampai masuk ke dalam tahap futur, yaitu tahap malas dalam beribadah, malas dalam mengikuti pengajian, karena itu ada rasa bosannya. Tapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, enggak akan pernah berhenti dan tanpa rasa bosan. Seperti dalam ayat yang tadi kita sebutkan, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Para malaikat ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, wa hum la yas'amun, dan mereka enggak akan pernah bosan. Dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat ke-20 Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tiada letih bagi para malaikat untuk beribadah. Berarti jauh lebih luar biasa dari manusia. Kemudian keistimewaan yang ketiga para malaikat ini adalah dari sisi kesolehannya. Para malaikat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah bermaksiat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, dan jauhilah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kemudian Allah mengatakan penjaganya itu adalah malaikat yang kasar, keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya, dan mereka akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi kesolehan, segi ketaatan, malaikat itu tidak pernah bermaksiat, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah dari sisi fisiknya. Dari sisi fisiknya Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari sisi fisik, malaikat ini diciptakan lebih awal dibandingkan manusia. Ya, jauh sebelum penciptaan manusia, malaikat ini sudah ada penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari
cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Kemudian jin itu diciptakan dari api. Kemudian kata Nabi, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Kemudian Nabi Adam itu diciptakan sebagaimana disifati kepada kalian, yaitu dari tanah. Ya, jadi penciptaan malaikat sudah ada jauh sebelum penciptaan malaikat. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan siapa? Para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat itu sudah ada lebih dahulu daripada manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Jadi dari segi penciptaan, yang pertama malaikat itu sudah diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari sisi bentuk fisiknya, malaikat itu memiliki sayap. Ya, berbeda dengan manusia, nggak ada sayapnya. Ya, manusia nggak ada sayap. Malaikat memiliki sayap. Apa dalilnya? Sebagaimana dalam surat Fatir ayat pertama. Surat Fatir ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana bentuk sayapnya malaikat itu ada di surat Fatir ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah. Ya, ada malaikat Jibril yang tugasnya membawa wahyu. Kemudian ada malaikat yang lainnya, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menjaga surga dan lain sebagainya. Ini utusan-utusan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yaitu para malaikat yang memiliki sayap, masing-masing ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatir ayat pertama ini, Allah mensifati malaikat itu ada yang punya masna, ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada penciptaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mereka memiliki sayap, berbeda dengan manusia tidak memiliki sayap. Dan juga malaikat ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya karena para malaikat ini mereka memiliki sayap, mereka bisa terbang dan bahkan disifati terbangnya itu lebih cepat daripada kilat. Ya. Lebih cepat daripada kilat dan gak ada bandingan dengan jin. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus ini lebih cepat daripada kilat. Ya, oleh karenanya ketika mereka datang ya dari atas langit, ya, ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para rasulnya, waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, misalnya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu secepat kilat dia datang. Ya, berbeda dengan jin yang tadi kita sebutkan. Jin itu dalam hadis yang setelahnya nanti akan kita bacakan, mereka kalau ingin naik ke atas itu mereka harus tersusun-susun terlebih dahulu. Ya, bersusun, satu di bawah, satu di atas untuk mencuri berita dari langit. Mereka nggak bisa terbang seperti malaikat. Ya, adapun malaikat mereka terbang dan secepat kilat karena mereka memiliki sayap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari segi besar tubuhnya. Jadi kalau tadi yang pertama dari segi masih dari segi fisik ya. Yang pertama tadi malaikat lebih awal diciptakan dari manusia, kemudian yang kedua malaikat memiliki sayap, kemudian yang ketiga ini dari segi besar tubuhnya, yaitu malaikat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Sangatlah besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu 2 kali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu 2 kali. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan bentuk aslinya malaikat Jibril, yaitu menutupi langit saking besarnya fisiknya. Yang pertama itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia turun dari Gua Hira, kemudian dia lari, ya, sampai malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya yang menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ketakutan sekali sampai dia lari kepada Khadijah dan berselimut. Ya. Makanya ada surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'dzir, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, ya wahai orang yang berselimut, maka berdirilah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Karena saking besarnya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamlatil arsy." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang memikul arsy. Innama baina sahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'ina mi'ati am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ini Bapak Ibu, sesungguhnya di antara daun telinga para malaikat kemudian sampai ke ujung pundaknya itu sejarak 700 tahun perjalanan. Saking besarnya. Kita berjalan 1 tahun itu sampai kemana? Ini 700 tahun. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, telah diizinkan kepadaku untuk menceritakan satu malaikat, ya, di antara malaikat-malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala antara daun telinganya sampai ujung pundaknya itu seperti melakukan perjalanan 700 tahun. Ya. Subhanallah, sangat besar fisiknya, luar biasa malaikat. Ya, tidak ada bandingannya dengan kita sebagai manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima, dari segi kekuatan. Ya, dari segi kekuatan. Para malaikat ini kekuatannya sangat besar. Makhluk yang sangat kuat sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan bahwasanya ketika Allah memerintahkan kaum Nabi Lut diazab. Bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut? Negeri tempat mereka tinggal itu dibalikan, malaikat yang mengangkatnya, ya, sebagaimana, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana diazabnya kaum Nabi Lut itu. Allah mengutus para malaikat, kemudian dibalikkanlah negeri tempat mereka tinggal itu sampai dengan sebalik-baliknya, ya, diangkat oleh para malaikat. Ya, malaikat yang mengazab kaum Nabi Lut itu di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mengepakkan sayapnya. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsiran beliau tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab kaum Nabi Lut itu, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, malaikat itu hanya mengepakkan sayapnya saja, maka suatu negeri itu langsung dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, berangkat berdakwah ke kota Taif, lalu ditolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, apa yang terjadi? Malaikat datang menawarkan bantuan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, jika engkau berdoa kepada Allah untuk aku membalikkan gunung Taif ini, maka aku akan balikkan karena telah menolak dakwahmu. Ya, jadi malaikat menawarkan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Dan aku berharap yang keluar dari penduduk Taif ini nanti adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara kelembutan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pada saat itu Rasul mengatakan iya, malaikat itu sudah membalikkan negeri tersebut. Ya, jadi kekuatan para malaikat ini sangat besar, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Meski mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi mereka sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meski mereka makhluk yang sangat perkasa, yang sangat besar seperti tadi diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali mereka tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di ayat yang tadi kita bacakan, mereka itu takut dengan setakut-takutnya dan sampai gak bisa berbicara.
Dan sampai malaikat itu dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, barulah mereka bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segitu luar biasanya para malaikat. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan afa asfakum rabbukum bil banin ya wattakhadha minal malaikati inatha. Jadi orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang menjadikan malaikat ini sebagai sesembahan mereka sungguhlah merugi. Bahkan ada di antara mereka itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, yaitu dari para malaikat. Maka sungguh batil perkataan mereka, sungguh luar biasa mereka dalam kesesatan yang luar biasa ketika mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 40 tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa asfakum rabbukum bil banin?" Maka apakah patut Tuhan memelihara bagimu anak-anak laki-laki sedangkan dia sendiri ya tidak mengambil anak? Wattakhadha minal malaikati inatha, dan anggapan orang bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Innakum lataquluna qaulan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata yang sangat besar dosanya. Jadi ungkapan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, itu adalah ungkapan yang sangat besar sekali dosanya. Bahkan dosanya itu lebih besar daripada hanya sekedar melakukan dosa biasa, melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, melakukan dosa-dosa yang lainnya, mencuri dan lain sebagainya. Iya, ini diantara dosa-dosa besar. Tapi mengucapkan bahwasanya Allah itu punya anak lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang tadi. Karena kenapa? Meyakini. Diangkat Pak, diangkat Pak. Atau disuruh tiduran, disuruh tiduran. Gak apa-apa ya Pak ya. Masya Allah. Minum dulu kali sedikit. Teh hangat. Ya, bawakan air hangat Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, nanti dibawakan air hangat. Baik, kita lanjutkan. Nanti dibawakan air hangat, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, ini diantara ungkapan yang sangat dosanya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lataquluna qaulan 'azima. Sesungguhnya kalian telah mengatakan perkataan yang sangat besar dosanya. Ya. Jadi ini yang harus dihindarkan oleh seorang mukmin, bahwasanya perkataan atau mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak ini adalah ungkapan yang sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak dari kalangan para malaikat ataupun memiliki anak dari kalangan manusia. Ya, seperti halnya diungkapkan oleh sebagian manusia bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, dan banyak-banyak lagi kaum yang menjadikan bahwasanya ada di antara para nabi mereka itu mengatakan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Ya. Maka ini adalah ungkapan atau ucapan yang sangat besar sekali dosanya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah, ini yang perlu diperhatikan. Ucapan orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ini adalah ungkapan dosa yang sangat besar, dan itu urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kewajiban kita bagi seorang mukmin wajib menjauhi daripada ucapan-ucapan seperti ini. Termasuk diantaranya apa? Termasuk diantaranya ikut merayakan hari lahirnya Tuhan mereka, yaitu perayaan Natal. Ya. Apalagi sampai mengucapkan kepada mereka selamat Natal ya. Berarti kita mengucapkan kepada mereka selamat atas lahirnya anak Tuhan ya. Ya. Karena kalau kita baca sejarahnya atau kita lihat dari sejarah daripada perayaan Natal itu, ternyata mereka merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam. Ya. Sebagai anak Tuhan. Dan ini perayaan tidak ada di zamannya Nabi Isa alaihissalam, jauh sekali dari zamannya beliau. Dan itu dibuat oleh orang-orang yang memang ingin menyesatkan kaumnya Nabi Isa pada saat itu. Sehingga dibuatlah hari-hari perayaan seperti diantaranya perayaan sebagai peringatan hari lahirnya Isa sebagai anak Tuhan. Makanya akhirnya dibuatlah perayaan-perayaan seperti itu. Dan seorang muslim wajib menjauhi. Karena ini adalah ucapan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Sebagian muslim mungkin belum mempelajari tentang bagaimana tauhid yang benar, belum mempelajari tentang akidah yang benar, akhirnya mereka terjerumus. Dan ini adalah ucapan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya toleransi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menjunjung sekali toleransi dalam beragama. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Kafirun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kafirun ini diceritakan oleh para ulama, diajak oleh orang-orang musyrikin untuk menyembah Tuhan mereka. Wahai Muhammad, kamu datang menyembah Tuhan kami 1 tahun. Setelah kamu datang menyembah Tuhan kami 1 tahun, kami akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Diajak supaya kita ini hidup berdamai, kata mereka. Ya, toleransi, diajak sama mereka supaya kita hidup berdamai. Kita nanti nggak ada lagi konflik. Kamu datang ke kami menyembah Tuhan kami, menyembah patung-patung ini 1 tahun. Nanti setelah itu kami juga menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Ya, diajak oleh kaum musyrikin itu seperti itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai balasan atas ajakan mereka. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Dan Allah itu ulang-ulang terus dalam ayat tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, sampai di akhir ayatnya Allah mempertegas lagi dengan kata-kata yang sudah diulang tadi, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, jadi setelah ajakan orang-orang kafir tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ayat itu sebagai balasan untuk mereka. Katakan kepada mereka, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengikut campuri ibadah-ibadah mereka. Tapi dalam urusan muamalah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap bermuamalah dengan mereka. Ini namanya toleransi. Nabi jual beli dengan mereka. Ya, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi dan tidak ada urusan dalam muamalah. Yang Allah Subhanahu wa taala larang itu adalah ikut campur dalam urusan ibadah. Silakan, kita punya tetangga non muslim mau bagi makanan, silakan, itu namanya toleransi. Ya, mereka jual alat elektronik, mereka jual baju, mereka jual pakaian, kita beli, silahkan. Itu namanya toleransi, tidak membedakan antara agama. Tapi dalam urusan ibadah Bapak Ibu, ini yang wajib menjadi prinsipnya seorang muslim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tegas dengan hal ini karena Allah mengatakan ucapan yang bisa mendatangkan kesyirikan itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ikut dalam perayaan khusus kepada mereka. Bahkan yang lebih mirisnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada seorang muslim ya, sampai saya lihat videonya itu ketika hari perayaan Natal, mereka mengantri di depan gerejanya orang non muslim, kemudian muslim pakai jilbab. Lalu apa? Setelah mereka keluar, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ini bukanlah toleransi Bapak Ibu. Ini namanya menjerumuskan akidah ke dalam kekufuran. Ya. Toleransi yang benar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita fokus dengan
ibadah kita masing-masing, mereka fokus dengan ibadah mereka. Tapi dalam urusan yang lain sosial, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk bertoleransi dalam hal itu. Ya, misalnya ada suatu terjadi bencana alam, ya, kemudian kita datang membantu di situ, ada non Muslim, ada Muslim, kita bantu semua. Ini namanya toleransi. Tapi tidak dalam urusan agama, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah membatasi lakum dinukum waliyadin. Ya. Dan ini yang wajib kita pahamkan kepada anak-anak kita, karena mereka sangat mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan tersebut. Dan ini adalah ucapan yang sangat besar. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 116, wa qalu ittakhadallahu walada. Dan orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu punya anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun lahu qanitun, dan Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafir mengatakan Allah itu punya anak. Lalu Allah membantah, subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari ucapan-ucapan yang semacam itu. Bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun lahu qanitun, dan semua tunduk kepada Allah, termasuk tadi para malaikat. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, atau tujuan penulis membawakan ayat yang tadi ini untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan ini adalah kesalahan yang sangat besar, karena para malaikat pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi hanya sekedar manusia yang kecil. Ya. Jadi untuk membandingkan kepada kita, ini loh malaikat, makhluk yang perkasa. Ada makhluk yang lebih dekat dengan Allah, yaitu para malaikat. Para malaikat saja Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk meminta kepada mereka, untuk berdoa kepada mereka, untuk beribadah kepada para malaikat. Allah larang, apalagi hanya manusia yang sedikit, manusia yang sangat kecil sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada bandingannya dengan malaikat. Malaikat kesolehannya luar biasa seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Malaikat yang luar biasa saja Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita mendekat kepada mereka, apalagi hanya sekedar ya malaikat yang kecil. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang tadi dibacakan, ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, tentang para jin yang mencuri berita dari langit. Ya. Dan tadi sudah dibacakan sebagian hadisnya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perkataannya kepada malaikat dan membuat hati malaikat itu takut, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencabut dalam hatinya para malaikat itu rasa takut, baru mereka bisa berbicara, dan pembicaraan itu ternyata didengarkan oleh sebagian bangsa jin. Ya. Makanya tadi disebutkan bagaimana jin itu mencuri berita dari langit, mereka bersusun-susun, ya. Dari bawah itu tersusun seperti mungkin kita tahu semut, ya, mereka susun sampai nanti di atas langit. Ya. Ketika para malaikat membicarakan tentang perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian jin ini ada yang mendengar sebelum dilemparkan dengan bintang. Ya. Makanya ada bintang jatuh, itu adalah proses bagaimana malaikat itu melempar jin dengan bintang tersebut. Ya. Nah, sebagian orang bintang jatuh, oh ini nanti doanya dikabulin. Nah, ini salah, ya. Nah, makanya ketika mereka ingin mencuri berita dari langit itu, ada yang berhasil mendapatkan berita itu sebelum mereka dilempar. Nah, berita yang didapat itulah nanti yang disampaikan kepada para dukun. Ya, jadi para dukun yang bekerja sama dengan jin, mereka akan benar-benar mengetahui tentang perkara yang gaib yang mereka dapatkan dari langit. Nah, sehingga disampaikanlah kepada para jin. Nah, para dukun, dan dukun atau paranormal atau tukang ramal inilah nanti yang akan menyampaikannya kepada manusia. Benar apa yang mereka sampaikan, bahwasanya nanti akan terjadi kejadian ini di tanggal sekian. Itu benar karena mendapatkan berita dari langit lewat bantuan jin. Ya, makanya mungkin kalau Bapak Ibu ya mendengar ada orang yang ucapannya selalu benar,
ya, atau tukang ramal, oh, kok ucapan dia ini selalu benar ya, berarti dia dukun beneran tuh Bapak Ibu. Ya, bukan dukun kaleng-kaleng, berarti dukun benaran, dan percaya dengan ucapan dukun ini merupakan kekufuran juga. Dan insya Allah nanti akan kita bahaskan di pertemuan yang berikutnya secara lengkap insya Allah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Mohon izin dari luar tema Ustaz, dengan adanya dunia kita ini di Indonesia Ustaz, kita kan kata para pejabat dengar jangan bicara main politik di masjid. Mohon penjelasan ini supaya kita ini tidak, apalagi kalau saya orang buta, supaya tidak ngawur, tetap kita akidah dijaga, tapi bagaimana oknum-oknum itu kita doakan supaya dia menjadi taubat gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di antara kemuliaan masjid Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk transaksi jual beli di masjid, karena itu bisa merusak citra masjid, ya. Kenapa Nabi SAW sampai melarang untuk jual beli transaksi apapun yang bentuknya jual beli, utang piutang, itu nggak boleh dalam masjid. Nabi melarang hal itu karena kenapa? Di antara menjaga kemuliaan masjid. Nah, apalagi kalau hal-hal tersebut adalah merupakan ucapan-ucapan seperti politik, maka ini sebaiknya dihindarkan di dalam masjid karena ini sangat bisa merusak citra dan kemuliaan masjid. Ya, berjanji bohong di dalam masjid. Nanti kalau saya terpilih misalnya, saya akan bangunkan 100 sekolah. Ya, setelah terpilih, ya hilang entah kemana seperti itu. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa merusak citra masjid. Jadi hal-hal yang kecil saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mengatur. Bayangkan jual beli. Saya mau beli sesuatu di masjid itu nggak boleh sama Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi hal-hal yang besar. Maka di antara bentuk menjaga adab masjid itu adalah tidak berpolitik dalam masjid, ya. Dan politik ada tempatnya, silakan berpolitik di luar masjid. Adapun masjid ini dijadikan sebagai tempat ibadah. Kita membaca Al-Qur'an, melakukan sholat, kemudian mengaji, ya, dan lain-lain sebagainya yang menjadi rutinitas ibadah kita. Tidak dicampur dengan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara hal-hal yang bisa kita lakukan juga adalah, ya, silakan kita doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah dan menjadi pemimpin yang lurus. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa diulangi pertanyaan yang kedua? Iya, ada kedengaran. Ibadah. Ya, baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Oh, ya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama terkait dengan membayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau bentuk visi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pikiran kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita membayangkannya 1000 kali. Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah sampai walaupun Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Kemudian walaupun Allah sendiri mensifati Allah punya tangan dan lain sebagainya, maka walaupun kita membayangkannya 1000 kali, 1.000.000 kali, nggak akan pernah sampai kepada bentuk visi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa kita wajib mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membayangkannya dengan sesuatu apapun? Ini diantara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan sesuatu apapun. Tapi kewajiban bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati bagi dirinya sendiri. Ya. Dan tidak boleh kita tolak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha sami'un basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jangan kita tanyakan bagaimana Allah melihat, ya. Apakah Allah punya mata, apakah Allah punya telinga? Jangan kita pikirkan. Karena yang wajib bagi seorang mukmin mengimani sebagaimana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya sendiri. Innallaha sami'un basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, cukup bagi kita. Jangan ditanya bagaimana bentuknya, ya. Apalagi sampai kita membayangkan misalnya, oh berarti Allah itu visinya kayak manusia. Tidak boleh kita menggambarkannya seperti itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan sesuatu apapun yang kita bayangkan di dunia ini. Jangankan dengan itu Bapak Ibu, ketika kita mendengar misalnya manusia kemudian dengan semut, tangannya semut dengan tangannya manusia pasti beda kan ya? Enggak sama. Padahal sama-sama makhluk Allah, punya tangan, padahal namanya juga tangan semut, ya, kaki semut. Enggak sama dengan kaki manusia. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat jauh berbeda dengan makhluknya. Tidak boleh kita bayangkan atau misalnya kita pikirkan, oh Allah itu berarti punya tangan, punya kaki seperti manusia, enggak. Tapi yang wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kemudian Allah mengatakan Allah punya tangan, tapi enggak boleh sama sekali bagi seorang mukmin membayangkannya itu seperti makhluk. Ya, cukup bagi dia hanya mengimani saja. Adapun para malaikat, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam hadisnya, dan itu pun kita tidak akan sampai kepada bentuk aslinya malaikat itu seperti apa. Ya, karena kita tidak pernah melihat para malaikat, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini karena Nabi sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat. Ya, dan mungkin sebagian orang menggambarkan bentuk malaikat bersayap dan lain sebagainya. Apakah bentuk visinya seperti manusia? Wallahu taala alam. Tapi Nabi menggambarkan, mensifati, ya, bahwasanya mereka itu punya sayap. Dan tentu kalau kita pikirkan pun itu nggak akan sampai kepada bentuk aslinya. Ya mungkin kita pikirkan bentuk malaikat seperti ini. Ya, tapi itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan bentuk mereka. Tapi apapun yang kita pikirkan itu nggak akan pernah sampai kepada bentuk aslinya para malaikat. Tapi kemudian kita dilarang untuk memikirkan bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah masjid, ya, yang digunakan untuk rapat dan lain sebagainya. Selama ini membawa kemaslahatan umat maka tidak masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, berkumpul bersama para sahabatnya di masjid untuk membicarakan permasalahan umat, ya, seperti Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk merencanakan strategi perang, ya, bagaimana nanti peperangan kita, apakah begini dan begitu. Jadi ini diantara bentuk hal-hal yang diperbolehkan selama ada kemaslahatan umat, ya, sosial misalnya berkumpul rapat bagaimana nanti menolong saudara kita muslim dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang diperbolehkan. Tapi yang dilarang itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan dosa dan kemudaratan. Yang merencanakan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa dan kemudaratan. Ini yang tidak diperbolehkan karena ini diantara bentuk adab kita dengan masjid. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi adalah ketika kita membaca Al-Quran khususnya misalnya,
atau surat Al-Fatihah dalam sholat kita, lalu kita sambil merenungi maknanya, maka ini tentu hal yang diperbolehkan karena membantu kekhusyuan dalam sholat. Ketimbang seseorang yang tidak paham artinya, makanya sampai ada yang menangis ketika membaca Al-Quran karena bentuk kekhusyuannya dia membaca. Maka Nabi SAW ketika baca Al-Quran atau dalam sholatnya kadang melewati ayat tentang azab, Nabi menangis. Sampai para sahabat itu melihat air mata Nabi SAW menetes di jenggotnya. Karena Nabi SAW khusyuk dan membayangkan makna-makna daripada ayat Al-Quran tersebut. Ya, melewati ayat tentang azab, Nabi SAW menangis. Maka di antara bentuk yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sholat memahami maknanya, itu lebih bagus membantu kekhusyuan. Ya. Cukup ya? Terakhir Pak? Cukup ya? Masih ada? Ya. 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 Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di mana tempatnya malaikat? Dan ini tergantung ya tugasnya masing-masing ya. Ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tugas mereka itu adalah di langit ya. Kemudian ada malaikat yang menjaga surga, berarti tempat mereka itu adalah di surga, menjaga surga. Kemudian ada malaikat yang menjaga neraka, berarti tugas mereka itu adalah di neraka. Seperti dalam surat At-Tahrim tadi Allah gambarkan alaiha malaikatun syidad, di neraka itu ada malaikat yang kasar keras ya. Jadi tugasnya mereka berarti di situ. Ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing yang Allah Subhanahu Wa Taala utus. Kemudian di mana tugasnya malaikat Jibril? Yaitu adalah penyambung wahyu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan para rasulnya. Ya, bagaimana Nabi SAW ketika datang malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu tersebut. Nah, berarti tugasnya dia itu adalah naik turun ya, ke langit dan ke bumi. Dan malaikat-malaikat yang lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Kemudian, misalnya dalam diri kita ini kan ada malaikat pencatat ya, dan kita tidak melihat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, illa ladaihi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan ini ada raqib dan atid yang mencatatnya. Berarti ada malaikat dalam diri kita. Lalu kita tanya, kan malaikat besar, gimana bisa? Ya wallahu alam. Bagaimana bentuknya karena kita tidak melihat. Tapi Allah menggambarkan dalam diri kita ini ada malaikat yang mencatat selalu ucapan baik, ucapan buruk ada yang mencatatnya. Tak kala kita mengucapkan yang baik, nanti ada malaikat yang mencatatnya. Ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, ada malaikat yang mencatatnya. Sehingga kalau ditanya, apakah cuma satu malaikat? Ya, Raqib dan Atid ini satu malaikat yang mencatat semua. Dan para ulama menjelaskan, masing-masing satu orang itu ada 2 malaikat. Udah berapa banyak tuh para malaikat di dunia ini, ya, yang selalu mengawasi dan yang selalu menuliskan apa-apa yang kita lakukan. Berarti dalam diri saya ada 2, Raqib dan Atid yang selalu mengawasi saya. Nanti yang lain lagi ada 2. Seperti itu keterangan para malaikat ketika menjelaskan tentang ayat ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan perbuatan manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Dan itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau ditanya di mana tempatnya, maka sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan jin yang mencuri berita dari langit di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.